Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. 2 Samuel 5 ayat 17-25 saya bacakan. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Efraim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui pengalaman Daud memukul kalah orang Filistin, kita dapat belajar bahwa Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum melakukan segala sesuatunya. Di ayat 19 dan di ayat 23, dalam 2 kali peperangan, Daud selalu bertanya kepada Allah. Daud bertanya ayat 19, "Apakah aku harus maju?" Allah katakan, "Maju." Saat itu Daud langsung berhadapan dengan orang Filistin dan Allah membuat Daud mengalahkan musuhnya seperti air menerobos. Daud mengalahkan mereka semua. Lalu dalam kesempatan lain lagi, maju sekali lagi orang Filistin itu, ayat 23, Daud tanya lagi sama Tuhan. Daud tidak berasumsi bahwa Allah akan menolongnya dan ia, lancang untuk berperang kepada orang Filistin. Daud bertanya lagi, dan betul Tuhan memberi strategi yang berbeda kepada Daud. Di ayat yang ke-23, Tuhan menjawab Daud, "Jangan maju, jangan berhadap-hadapan, tetapi buatlah gerakan lingkaran." Ada strategi lain yang Tuhan berikan, dan strategi itu membuat Daud kembali memperoleh kemenangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tahun 2021 ini, sebelum melakukan apa-apa, alangkah baiknya jika kita membiasakan diri seperti Daud. Jangan berasumsi kalau masalahnya sama, kurang lebih mirip, oh berarti Tuhan mungkin mau pakai cara yang sama. Tidak bisa seperti itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena walaupun masalah sama, lain kesempatan bisa jadi solusinya berbeda. Oleh sebab itu, mari kita biasakan diri belajar untuk tekun. Sebelum melakukan apa-apa, tanya dulu kepada Tuhan. Jangan berasumsi, jangan sok pintar, tapi kita menyerahkan hidup kita, segala keberadaan kita kepada Tuhan, dan biarkan Dia bertindak. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang selalu ingin terlibat dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan, sebagai umat-umat-Mu, kami juga rindu dan ingin Engkau selalu terlibat dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berusaha Tuhan untuk bertanya kepadamu dalam segala apa yang kami alami. Dalam hidup kami mau membiasakan untuk bertanya dulu kepadamu. Tuhan tolong supaya kami bisa terus menjadi umat yang mengandalkan Engkau, yang menyerahkan hidup kepadamu, dan benar-benar berserah mempertanyakan segala sesuatunya untuk mencari solusi kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan,
Di akhir pekan ini, biar kiranya Engkau tetap beracara dalam kehidupan mereka, menyertai mereka, menjaga, melindungi mereka. Yang masih bekerja, yang masih harus berusaha, Tuhan berkati. Yang berlibur, Tuhan juga berkati. Yang berakhir pekan, Tuhan berkati. Tuhan melindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, tidak berkenan, virus, bakteri, mara bahaya, kecelakaan. Orang-orang yang ingin berniat jahat, jauhkan dari mereka semua. Tuhan juga berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang butuh jalan keluar Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan damai sejahtera dan ketenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, amin.